Gimana masa SMP kalian? Menyenangkan, melelahkan, atau bahkan membosankan? Dihitung sejak hari ini, video ini tayang, waktu kalian di sekolah mungkin sekitar 20 hari lagi. Ya, saya berharap kalian merasakan kebahagiaan dan kesan yang baik dari sekolah ini. Oke, hari ini saya mau mengungkapkan isi hati saya selama menjadi wali kelas kalian. Udah 2 kali ya saya dapat video ucapan dari kalian, jadi kali ini saya mau kasih balasan untuk itu. Boleh ngomong jujur kan? Harusnya saya ngomong langsung sih, tapi nanti takutnya ngeblank. Jadi saya tulis ini dulu dan ungkapin semuanya lewat video ini, supaya kalian bisa lihat lagi nanti, buat jaga-jaga kalau misalnya kangen. Well, kita mulai dari sebagian ingatan saya di awal kelas 7 ya. Ini flashback ceritanya. Kita sama-sama tahu kalau dulunya saya hanya menggantikan wali kelas kalian yang terdahulu, yang saat itu cuti dan akhirnya memutuskan untuk resign. Apakah ini takdir? Saya nggak tahu juga sih. Yang jelas saya mendapatkan amanah dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi wali kelas kalian di bulan September 2021. Setelah 2 bulan sejak kalian masuk, saya hanya sebagai guru bahasa Indonesia. Terus tiba-tiba nambah jabatan jadi wali kelas. Kepikiran nggak sih? Kok bahasa Indonesia? Padahal saya aslinya guru bahasa Inggris. Tapi itulah hidup. Semuanya nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Begitupun saya yang nggak pernah kepikiran jadi wali kelas pada saat itu, malah jadi wali kelas kalian. Saya anggap itu tantangan sebenarnya. Masa sih saya nggak bisa nanganin kalian? Pasti bisa lah, insya Allah. Di awal-awal jadi wali kelas, saya udah dapet cobaan. Iya, waktu itu pembukuan kas kalian semerawut. Anak-anak yang mulai menunjukkan rasa penasaran terhadap masa remaja. Cabut, berantem. Saya mulai menyesuaikan diri bahwa jadi wali kelas artinya belajar menjadi orang tua. Menghadapi anak remaja memang sulit dan melelahkan. Jujur, saya waktu itu nggak ambil pusing. Saya jalani hari-hari saya tanpa punya perasaan sayang yang berlebihan dulunya. Hanya sekadar menemani dan membantu kalian tumbuh. Seperti menemani menghias kelas, mendukung kalian berlomba di classmeet, dan mendokumentasikan kegiatan kalian. Sisanya ya terserah kalian aja, toh itu hidup kalian. Artinya saya belum sayang pada waktu itu. Meski ada perayaan hari guru pertama saya dan sekotak coklat yang kalian kasih di hari ulang tahun saya cuma berterima kasih. Mungkin itu formalitas. Kalian juga berkunjung ke rumah saya di saat lebaran. Alhamdulillah waktu itu rame yang datang. 1 tahun berlalu dan akhirnya kalian ada di kelas 8. Pada saat itu, Juli 2022. Yang paling saya ingat, keuangan kelas kita sudah mulai stabil sejak saya ambil alih pembukuan itu. Dan sebenarnya itu juga atas dasar ide kalian sih. Saya nggak pernah minta dan memaksa soal itu. Tapi syukurlah kalian percaya sama saya. Saya mulai mendekatkan diri ke kalian, mencari tahu apa yang diinginkan anak remaja pada masanya, dan mencoba masuk ke dunia kalian. Diajak bikin konten? Ayo. Menghamburkan uang kas demi lomba menghias kelas? Gas. Makan-makan untuk merayakan kemenangan? Berangkat. Mandi-mandi sehabis bagi rapot? Jangan takut. Walau hujan-hujanan, motor masa Indomie terus ngembang sampai nggak selera makan, saya selalu ikut mendampingi kegiatan yang melibatkan kalian, entah itu drum band, pramuka, futsal, bola voli, bahkan perkemahan yang harus nginep berhari-hari. Pokoknya wali kelas kalian harus selalu hadir dimanapun kalian berada. Saya berusaha memenuhi kebutuhan love language kalian. Artinya saya mulai sayang sih.
Saya mulai melakukan apapun demi kalian pakai hati dan berusaha jadi rumah yang nyaman untuk kalian. Di saat saya mulai sayang, di situ cobaan datang lagi. Tapi kali ini beda kasusnya. Saya sebut ini sebagai pihak ketiga. Saya nggak yakin sih sebenarnya. Tapi kata guru-guru lain, kenakalan yang kalian buat di kelas 8 itu sedikit banyaknya karena rasa cemburu dan kurang perhatian. Iya, kayaknya karena orang ketiga. Pada saat itu, mungkin di mata kalian lebih banyak waktu saya dihabiskan oleh beberapa anak dari kelas lain. Meskipun juga saya meluangkan waktu untuk kalian, tapi tetap kalian gak mau berbagi kasih sayang. Gimana ya? Wali kelas kalian ini terlalu keren untuk gak disayang anak-anak lain. Bercanda sih, tapi kayaknya memang iya sih. Sampai kita pernah deep talk waktu itu dalam kelas, nangis-nangisan dan lain-lain karena membahas masalah ini. Beberapa anak pindah sekolah dan anak baru juga mulai datang. Di kelas 8 emang paling banyak dramanya kayaknya. Tapi yang paling saya ingat pada masa itu, saya juga mulai pakai perasaan lebih. Kalau anak-anak boleh cemburu, masa gurunya enggak? Boleh dong harusnya. Saya ingat beberapa anak perempuan yang pergi ke rumah seorang guru pengganti pada saat itu. Mereka tertawa, bercerita, berkeluh kesah, dan makan bersama. Saya nggak tahu pasti sih alasannya, tapi mungkin karena lebih nyaman. Tergores sedikit, nggak masalah. Saya mencoba untuk nggak apa-apa, karena pada saat itu posisinya saya juga lagi nemenin anak-anak kema. Jadi ya udahlah, lupain aja. Kita melewati hari guru kedua kalinya lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi selalu ada semangka. Kayak, kenapa sih ada semangka? Padahal saya tuh sukanya mangga, tau gak? Lalu berlanjut ke semester 2. Sayangnya tidak ada perayaan ulang tahun saya di bulan Februari. Kecewa sih, tapi yaudah. Tanpa disangka ada drama pagi-pagi di bulan Maret. Katanya anak-anak berantem, dan saya langsung samperin dong, ngomong bla 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 bla. Dan Tara, selamat ulang tahun Miss, kata kalian. Perayaan yang terlambat, nangis sedikit tapi bahagia. Setidaknya kalian gak bener-bener lupa sih, cuman sangat terlambat aja. Lebaran tiba, tapi kok gak ada yang berkunjung ke rumah ya? Oh, kayaknya nunggu saya pulang dari mudik. Ternyata gak juga, bahkan gak ditanyain sama sekali. Sekolah kembali dimulai dan drama baru terjadi lagi. Saya ingat banget waktu itu saya izin karena sakit, tapi kalian bahkan gak ada yang menanyakan kabar saya. Justru yang saya lihat adalah beberapa anak perempuan berkunjung ke rumah seorang guru yang jalannya lumayan jauh. Maksud saya, kok bisa? Kalian bahkan gak datang berkunjung untuk lebaran ke rumah saya atau guru lainnya yang terbilang rumahnya itu dekat. Apakah ini sengaja? Oke, kalian berhasil. Kalian berempat berhasil. Menangisi anak-anak selama 2 hari, padahal waktu itu lagi sakit. Astaga, saya blokir nih nomor WhatsApp-nya. Iya, I'm childish, but this is me when I'm jealous. Sorry kids. Saya bahkan gak mau menatap mereka, bertegur sapa atau sekedar memanggil namanya. Enggak sama sekali. Padahal mereka adalah anak-anak yang selalu saya andalkan di kelas. Karena memang yang paling menyakiti kita adalah orang terdekat biasanya. That's true. I agree with you. Berhari-hari saya abaikan sampai salah satunya memberanikan diri menghubungi saya lewat DM Instagram. Tapi nggak berhasil. Dan 2 minggu kurang lebih, akhirnya saya mau diajak bicara dengan mereka. Setelah berdamai, akhirnya malah merasa membuat ikatan wali kelas dan anak-anaknya menjadi lebih kuat. Saling mengerti dan memahami keinginan masing-masing. Selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Kelas
kelas 8 selesai dan selamat datang di kelas 9 Juli 2023. Di kelas 9, saya menyadari kekurangan saya selama 2 tahun karena sering melihat ke arah lain. Dan saya berpikir untuk banyak menghabiskan waktu dengan kalian. Lebih banyak mengukir cerita, momen kebersamaan, dan lebih menunjukkan rasa sayang tentunya. Ingat momen classmate 17-an gak? Itu jadi momen terakhir kalian di sekolah. Mungkin lomba yang kita menangkan pada saat itu gak sebanyak di kelas 8, tapi entah kenapa feels-nya lebih dapet gitu. Saya selalu jadi orang terdepan untuk mengabadikan momen kalian. Menang atau kalah gak masalah, yang penting kita sama-sama. Berlanjut di hari guru ketiga kalinya, saya merasa saya sangat beruntung memiliki kalian. Video ucapan hari guru yang kalian buat adalah hal yang paling berkesan menurut saya. Surprisingly, tahun ini gak ada semangka, tapi ada es mangga. Made by my universe, special. Dan yang paling bikin lebih spesial adalah kado dari kalian waktu itu. Mini Maple Navy by Ebony Watch, terkeren sepanjang masa. Keren kan? Semester pertama selesai dan lanjut ke semester kedua. 5 bulan lagi sejak pertama masuk sekolah di Januari. Makin deg-degan, makin khawatir karena masanya udah berhabis. Februari 2024, tepatnya tanggal 23 Februari, kalian merayakan hari lahir saya yang ketiga kalinya. Kali ini, tepat di hari itu, gak terlambat lagi kayak tahun lalu. Lagi-lagi saya dapat video ucapan yang selama ini saya selalu berharap mendapatkan hal itu dari kalian. Saya memang suka mendokumentasikan banyak hal, makanya saya amat sangat tersentuh akhirnya kalian membuat video itu untuk saya. Terima kasih ya. Sekarang kita masuk ke inti dari video ini. Setelah berpanjang kali lebar, tetap dengerin, jangan bosan ya. Dengerin baik-baik. Sebagai wali kelas, saya pikir saya yang akan banyak mengajari kalian. Tapi ternyata kalian yang banyak mengajari saya. Tentang rasa sabar, rasa ikhlas, rasa memiliki satu sama lain. Saya nggak bisa bilang bahwasannya kelas kita ini semuanya baik. Beberapa dari kalian sering membuat saya kesal, marah, bahkan capek. Dan memang begitulah manusia hidup. Kita dihadapkan dengan berbagai masalah untuk jadi lebih tangguh dan berani mengambil keputusan. Untuk yang merasa selama 3 tahun ini sering membuat masalah, semoga kelak kalian menjadi orang yang lebih baik dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Jangan menyusahkan orang tua kalian, tapi buatlah mereka bangga memiliki anak seperti kalian. Untuk yang selama 3 tahun ini selalu jadi anak yang baik, tetap pertahankan itu, dan semoga kalian tidak pernah bosan. Jangan berpikir bahwa kebaikan itu akan sia-sia, karena sampai kapanpun saya akan mengingat sikap baik kalian. Untuk ketua kelas 92, Irfan Syahputra, makasih ya udah melakukan tugas yang gak semua orang mau lakuin. Walau kamu juga terpaksa sih kayaknya, tapi setidaknya kamu tetap bertanggung jawab. Keren. Untuk sekretaris 92, Husnaina Zahra, akhirnya Miss ngerti apa yang kamu mau meski harus menunggu lama, tapi makasih udah berusaha dengan baik. Makasih juga karena paling sering bantuin Miss untuk ngurusin kelas yang susah diaturin. Kamu tahu nggak kenapa orang-orang tuh harus pisah di saat lagi sayang-sayangnya? Mungkin biar susah move on-nya. Jadi jangan cepat move on ya dari Miss. Amel Safitri, Wakil Sekretaris 92, makasih banyak karena udah mau ngurusin absen kita yang buruknya luar biasa. Jadi kalau di SMA terpilih jadi sekretaris lagi, jangan kapok ya, supaya ada alasan lebih banyak untuk berinteraksi dengan guru dan orang lain. Jangan banyak diem. Untuk bendahara 92, Adik Kasih Ananda, kalau takut dihukum karena datang terlambat, berangkat sekolah itu lebih cepat.
Jangan malah pulang lagi terus nggak jadi sekolah. Tapi begitupun, makasih ya udah bantuin Miss ngurusin keuangan kelas kita. Walau harus sambil kesel nagih uang kasnya, anggap aja itu sebagai pengalaman berharga. Alia Nadira, Wakil Bendahara 92, jangan kebanyakan sabar. Sesekali marah juga nggak apa-apa. Makasih ya udah jadi partner yang baik untuk adik yang kadang mageran anaknya. Berawal dari bendahara kelas, suatu saat nanti bisa jadi Menteri Keuangan Negara. Amin. Amin aja dulu. Dan satu lagi, jangan gampang baper please. Banyak buaya berkeliaran di luar sana. And last but not least, untuk semua siswa-siswi kelas 92 yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya, sebanyak apapun kesalahan yang udah kalian lakukan, saya udah memaafkan. Dan sedikit apapun kebaikan yang udah kalian berikan, saya akan ingat itu selamanya. Terima kasih karena udah mau berjuang sama-sama selama 3 tahun. Lalu untuk semua kesalahan yang pernah saya lakukan, jangan pernah disimpan di dalam hati, dan sebaiknya maafin aja lah ya. Saya selalu berdoa, entah akan jadi apapun kalian di masa depan, saya harap itu adalah jalan terbaik yang bisa kalian ambil. Jangan takut berbuat kesalahan dan terus melangkah untuk memperbaiki. Jadi, persiapkan diri kalian untuk ujian. Mari kita hadapi perpisahan. Jangan lupa refreshing dengan jalan-jalan. Dan selamat berproses di sekolah yang baru nantinya. Dari wali kelas kalian yang tercinta, see you at another Universe Kids. I love you so much. Bye. Andai sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu tak sedalam ini. Entah apa salah dan dosaku, hingga Tuhan pertemukanku denganmu. Hancurkan diriku, hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Kau bilang takkan buatku kecewa, namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka, masih ku ingat kata setia.